Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahriyaris Manun dengan NIM 240201030 dari kelas Sistem Informasi B. Dan pada tugas video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang apa itu elemen dan penanda atau tag pada HTML secara teori. Yang pertama, elemen adalah struktur lengkap HTML atau tag pembuka, isi, dan tag penutup. Yang kedua, tag adalah penanda yang mengapit elemen menggunakan tanda tidak seperti ini dan ini. Dan yang ketiga, atribut adalah informasi tambahan dalam tag pembuka untuk mengatur elemen. Oke, selanjutnya kita buat folder baru terlebih dahulu di file. Lokasinya di localhost C, example.py, htdocs. Lalu kita buat folder barunya bernama tugas underscore web. Kita enter. Lalu selanjutnya kita buat Dreamweaver-nya. Nah, setelah kayak gini, kita pilih yang PHP, lalu di create. Jika sudah kayak gini, kita Ctrl A, lalu kita copy paste codingan yang sudah kita siapkan. Kalau sudah kayak gini, kita Ctrl S untuk menyimpannya tadi di lokasinya di di tugas web. Nah, kita akan menamainya dengan datadiri.php. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita akan mengeceknya di lokal host garis miring tugas underscore web garis miring data diri.php. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, pada coding form input data mahasiswa tersebut digunakan beberapa tag, elemen, dan atribut HTML yang saling bekerja untuk membuat tampilan form pengisian data dan tabel data mahasiswa. Yang pertama, struktur dasar dimulai dari HTML yang menandakan bahwa file tersebut adalah halaman HTML. Nah, yang kedua ada bagian head. Ini yang berisi informasi tentang halaman seperti title yang berfungsi menampilkan judul halaman, input data mahasiswa pada tab browser. Selain itu, ada juga style yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman menggunakan CSS. Misalnya mengatur font, jarak antar elemen, dan tampilan tabel. Selanjutnya pada bagian body, terdapat semua isi yang ditampilkan di halaman web. Di bagian ini ada tag H2 yang berfungsi sebagai judul halaman, kemudian ada elemen form. Ini yang digunakan untuk membuat form pengisian data mahasiswa. Pada form tersebut terdapat atribut action yang menentukan kemana data akan dikirim dan metode post yang menunjukkan cara pengiriman datanya. Agar tampilan form lebih rapi, digunakan elemen tabel seperti tabel, TR dan TD. Untuk menyusun posisi setiap input, untuk mengisi data digunakan tag input. Dengan beberapa atribut seperti type, name, required. Atribut type menentukan jenis input, misalnya number untuk name, nama mahasiswa, tag untuk nama dan nomor HP, dan radio untuk jenis login. Atribut name berfungsi sebagai nama data, berarti data tersebut nama data yang akan dikirim. Nah, sedangkan required itu menandakan berarti data tersebut itu wajib diisi. Nah, selain itu ada juga tag select dan option yang digunakan untuk membuat pilihan program studi
atau prodi untuk mengisi alamat yang digunakan teks, yaitu teks area, yang memang dibuat untuk menulis teks yang lebih panjang. Lalu ada teks button dengan atribut type Sumbit Sambit yang berfungsi sebagai tombol untuk menyimpan atau mengirim data from. Di bagian bawah halaman terdapat tabel yang dibuat dengan teks tabel yang dibuat dengan tag tabel, thead, tbody, tr, th, dan td yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi secara sederhana, coding tersebut menggunakan berbagai elemen HTML untuk membuat struktur halaman form dan pengisian data mahasiswa dan tabel data, sedangkan atribut seperti type, name, method, class, rows, goals digunakan untuk mengatur fungsi dan tampilan dari setiap elemen tersebut. Oke, selanjutnya saya akan praktikum membuat database menggunakan PHP-MyAdmin. Yang pertama yaitu pastikan XMPP-nya nyala terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka Chrome, lalu kita klik localhost PHP-MyAdmin ya. Lalu kita akan membuat database-nya terlebih dahulu, nama database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan nama db mahasiswa. Buat db mahasiswa, klik buat. Lalu kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu dengan 6 kolom ya. Nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa, lalu kirim. Kita akan mengisi ini struktur tabelnya. Yang pertama yaitu ada name, yang kedua ada nama mahasiswa, yang ketiga ada prodi, lalu alamat, lalu jenis kelamin, dan yang terakhir ada nomor HP. NIM-nya dengan tipe data INT 11, nama mahasiswa dengan tipe data varchar 100, prodi dengan tipe data varchar juga 50, alamat menggunakan tipe data tag, jenis kelamin menggunakan tipe data varchar 25 ya, 25. Nomor HP menggunakan tipe data varchar juga ya, 15. Lalu kalau sudah, kita akan klik simpan. Nah, seperti ini. Mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.